Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, sangat berbahagia pada hari ini, siang ini kita masih hadir di tempat ini dalam rangka untuk belajar bersama dan sekaligus memberi kesempatan kepada saudara kita, teman kita, buku kuliah yang dalam hal ini adalah kegiatan daripada CGP, calon guru penggerak periode insyaallah angkatan ke-8. Ya. Untuk itu banyak hal yang perlu kita serap dari kegiatan ini dan ini sangat bermanfaat betul kepada anak didik kita. Di samping anak yang diajak untuk maju, tetapi terlebih dahulu gurunya sekiranya bisa mempunyai suatu terobosan baru dalam hal kegiatan belajar mengajar. Untuk ini, ayo jangan berhenti atau jangan bosan untuk selalu saling asah, asih dan asuh. Karena orang tua dulu bilang bahwa putihnya beras itu bukan karena adanya palu atau kentung kalau orang bilang, tapi karena menggesekkan satu sama lain. Nah, dalam hal ini ayo kita ikuti dan kita simak terus. Dan kalau sewaktu-waktu kita diminta untuk berkumpul, datang, ini bukan berarti dia mengajak kita, tetapi mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan hari ini masuk season ke-8 ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada beliau yang terus bekerja keras untuk demi anak murid-murid kita, umumnya untuk anak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir pada hari ini dalam acara destinasi ini. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan saya dalam pengalaman budaya positif. Mungkin ini adalah hal baru, bukan hal baru sebetulnya, tapi ini saya akan menyebarkan tentang yang saya serap di CGP untuk dipraktikkan di lingkungan sekolah kita. Ini tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di situ tentang konsep inti budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan P3, profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila itu dituangkan dalam 6 aspek, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan ada 6 itu. Saya kira teman-teman sudah paham itu semua. Saya cuma di sini cuma mengulas kembali. Lanjutkan. Ini konsepsi tentang teori kontrol. Itu di situ ada gambar seorang yang nyetir kepala. Sebetulnya yang nyetir itu kita, guru menyetir muridnya. Bagaimana nanti kita akan membimbing murid kita menjadi orang yang bermanfaat, yang berkarakter sesuai dengan karakter P3, profil pelajar Pancasila tentunya. Mungkin itu sudah dituangkan dalam misi sekolah juga, misi kita juga. Dan di situ ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua pemanfaatan positif, efektif, dan bermanfaat.
ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan itu nanti selanjutnya ada pada slide selanjutnya. Disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Jadi tidak ada imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai yang ada pada profil Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Contohnya nilai-nilai kebajikan. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua primary years program, yang ketiga keterampilan hidup. Profil pelajar Pancasila tertuang dalam 6 aspek tersebut, beriman, bertakwa dan sebagainya sampai bernalar kritis. Primary years program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Sedangkan keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari hidup. Ini kebutuhan dasar, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentunya Bapak Ibu juga memiliki kebutuhan dasar. Sebagai guru, tentunya kita juga memiliki kebutuhan dasar. Apa yang kita lakukan untuk keinginan kita. Umpamanya kita di sekolah, kita mengajar anak-anak kita untuk apa? Untuk menginginkan apa yang kita inginkan. Memiliki murid yang berkarakter dan lain sebagainya. 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kasih sayang dan rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, juga kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kesenangan, bermain, humor, antusiasme. Dan 5 kebutuhan dasar ini bukan hanya untuk gurunya, siswa juga memiliki kebutuhan dasar itu, memiliki kesenangan, ya, kebebasan juga, bebas untuk mengeksplor dirinya, ingin belajar seperti apa. Kita sebagai guru hanya menyediakan kebutuhan belajar kita. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2 sebetulnya. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri. Contohnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi intrinsik. Itu nanti akan dituangkan pada siswa kita. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu ekstrinsik, termasuk dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya sebelum kita melakukan pelajaran itu seperti saat ini itu dibutuhkan asesmen diagnostik. Mungkin teman-teman sudah melakukan semua asesmen diagnostik yang kita lakukan pada anak didik kita. Siapa nama kita, apa yang mereka inginkan, di situ ada pertanyaan. Ingin seperti apa, kelas yang seperti apa, seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran yang baru itu asesmen diagnostik itu dipentingkan. Jadi di situ ada pertanyaan, namanya siapa, terus di situ kebutuhan belajar yang dibutuhkan apa, kepingin seperti apa, ya,
kepingin kelas yang seperti apa, teman seperti apa, itu dapat dari situ dapat kita lihat anak didik kita apa yang mereka inginkan, baru itu kita apa namanya yang menjadi kebutuhan mereka kita sediakan seperti itu. Lanjut Bibi. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang saya terima di JGP dan menarik sekali di sini. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, bersifat hukuman fisik atau psikis. Nah, tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya pada saat anak setelah istirahat, contohnya seperti ini. Anak udah pakai sepatu. Nah, itu langsung biasanya ini udah pakai sepatu. Ngapain? Anak-anak kan tidak tahu. Di situ kan biasanya ada kesepakatan dari murid dan guru, dan itu disampaikan kalau tidak pakai sepatu konsekuensinya apa. Nah, kadang kan saya khususnya awalnya tidak tahu, sering memberi hukuman. Yang saya lakukan itu ternyata hukuman bukan konsekuensi. Nah, ini dari mana? Kok tidak pamit? Menyapu seperti itu. Kadang udah kerjakan PR, dikerjakan di luar. Nah, seperti itu termasuk hukuman, dan hukuman ini tidak diharapkan dalam penerapan pendidikan karena membuat rasa tidak nyaman pada murid dan itu akan membekas. Kalau bisa kita tanyakan pada mungkin Bapak Ibu dulu waktu sekolah memiliki cerita buruk dan akan diingat sampai sekarang. Contohnya saya dulu pernah dimarahi guru waktu SD karena saya ngomongnya sembarangan. Sampai sekarang saya ingat itu yang akan terjadi pada anak didik kita karena kita saya dimarahi sama guru sampai buat rasa tidak nyaman pada saya. Saya ingat sampai sekarang saya jadi guru seperti itu. Dan itu saya lakukan sebelum saya terapkan juga sering beri hukuman kepada anak-anak sebelum saya tahu ikut JGP ini. Jadi hukuman itu membekas memangnya sampai kita itu dewasa nanti. Padahal itu kejadiannya sudah berapa tahun yang lalu, sampai sekarang masih ingat, kita itu masih ingat. Seperti itu. Nah, hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Contohnya gini, kalau kita pas upacara tidak pakai topi, kalau di sini kan sudah dibicarakan dengan murid, sudah diumumkan. Kalau tidak pakai topi berdiri dia. Nah, kalau kita tidak bicara dengan murid, orang-orang muridnya suruh berdiri satu kaki, itu termasuk hukuman, Pak. Nah, kecuali murid sudah tahu. Kalau sudah tahu itu masuk konsekuensi, bukan hukuman. Jadi muridnya sudah tahu kalau tidak pakai topi kadang maju sendiri, karena kita sudah beritahu konsekuensinya apa. Kalau hukuman itu biasanya murid tidak tahu apa efeknya. Kalau saya pakai seperti ini, efeknya tidak tahu. Dan kecil murid itu biasanya apa? Kadang ini kalau dapat buku atau dipukul gitu kan. Kan murid tidak tahu kalau apa dipukul. Kecuali mungkin guru olahraga nanti kalau dapat buku lari lapangan 2 kali, itu namanya nanti konsekuensi. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dan hukuman dan konsekuensi ini memberikan rasa tidak nyaman kepada siswa. Di situ. Jadi kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sama-sama tidak nyaman antara hukuman dan konsekuensi ini sama-sama tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid kalau konsekuensi. Nah, ini restitusi, yang ketiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi biasanya murid itu diajak ngomong bersama, ditanyai itu ada caranya, nanti restitusi itu ada segitiga restitusinya nanti Pak ya. Ada. Aja Bu Yudi. 5 posisi kontrol ini.
yang batasan besarnya tidak ada mutunya. Ini guru ke siswa. Ini pembuku. Dulu kuliah kayak gitu banyak pembuku. Saya ternyata salah saya banyak. Setelah saya ikut JGP saya tahu berarti saya salah. Mungkin nanti akan diperbaiki. Saya terangkan nanti selanjutnya setelah saya tahu pembuku. Nah, seperti itu pemantau, pembuat rasa bersalah, teman. Jadi ada posisi kita sebagai teman, ada sebagai manajer. Nah, bisa jadi nanti. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di situ sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Iya, sebagai penghukum seperti itu biasanya. Guru yang model penghukum kayak gitu Pak ya. Jadi siswa tidak tahu kalau dia akan dihukum. Nah, kalau yang seperti konsekuensi itu Pak ya. Hukuman konsekuensi ya. Kalau ya ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau tidak pakai atribut lengkap tetap di depan atau seperti itu. Kalau ini kan hanya dari satu Pak, hanya dari guru. Siswa tidak tahu gitu. Ini kita penghukum ya. Ini posisi kontrol kita. Guru sebagai penghukum itu contohnya kalau ada tindakan siswa tidak pakai atribut lengkap atau bendera, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, guru sebagai pembuat rasa bersalah itu berapa kali mesti ngomong kayak gitu. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak. Pasti anak-anak kan akan merasa bersalah gitu. Seperti itu. Kalau ada kata-kata itu seperti guru berapa kali guru harus ngomong sama kamu. Kamu tetap melakukan seperti sebutkan perbuatan itu posisi kontrol membuat rasa bersalah kayak gitu. Nah, siswa itu nanti akan merasa bersalah. Aja berarti sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini aja. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu guru sebagai teman. Posisinya itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Pasti maksudnya ada konsekuensi gitu kayak gitu. Konsekuensi maksudnya diberitahu kan ada aturannya kayak gitu ya. Coba lanjut dulu. Nah, di sini sebagai manajer ya, yang diharapkan dalam pendidikan itu kita itu sebagai manajer, bukan hanya manajer di kantor, kalau manajer di sekolah kayaknya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita tanya seperti kayak gitu. Saya tanya, kamu tahu kesalahan kamu seperti itu? Kamu punya alasan, pasti punya alasan melakukan itu, kayak gitu ya. Jadi memberi solusi yang keluar dari diri sendiri, gitu, bukan dari gurunya, maksudnya dari dia sendiri. Jadi kita ingat, ya. Jadi coba aja ini. Nah ini posisi kontrol apakah aku? Kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa biasanya? Posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah ya. Nah itu. Jadi apa kita? Di posisi mana kita sebagai guru? Posisi kontrolnya di mana? Nah, dari situ kita bisa belajar. Lanjut Bu Iti. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, seperti itu. Ini posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, seperti itu. Lanjut Bu Iti. Apa cara untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrol sebagai apa? Menyelesaikan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa? Ada tadi ya betul Bu. Ini sebagai manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ini keluar dari murid itu sendiri, bukan dari guru. Maksudnya bukan guru yang yang
memberi aku. Jadi solusi ini keluar dari siswanya sendiri. Gitu. Diharapkan siswa itu memiliki apa kemauan untuk memperbaiki dirinya sendiri dari dirinya sendiri. Gitu loh. Ya, tingkat lakunya itu dari dirinya sendiri, dari pemikiran apa yang harus saya lakukan seperti itu. Ya, asik loh ikut guru gerak itu, banyak macam-macam. Ilmunya itu dari teman-teman. Sama di sana kita itu apa belajar bersama, sama dengan kita belajar bersama. Untuk apa? Untuk anak didik. Masalah macam-macam. Murid saya berkurang sama, saya apa solusinya? Jadi sharing di situ. Jadi belajar sambil bermain juga dapat uang juga meskipun dengan segudang apa namanya tugas-tugasnya seperti ini nih, saya tugasnya ya dilaksanakan sesuai dengan yang ada di sekolah memang. Coba ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai apa? Posisi kontrol sebagai ya, sebagai teman dia betul Bapak sebagai teman. Nanti beauty. Nah, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Kamu tidak akan mendapat nilai. Lima posisi kontrol kita: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Sebagai apa, Pak? Nah, ini ada konsekuensinya, Pak. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak penghukumnya lain. Aku tidak akan mendapat nilai. Iya, bisa memantau, bisa menghukum. Tergantung kan ya Pak, apa namanya? Iya, tergantung situasi. Kita aja tidak usah ngomong ke anak-anak sebagai penghukum. Mendelik aja itu menghukum, Pak. Mendelik itu tanpa kita ngomong, kita lihat murid kita melotot aja tuh menghukum. Iya, itu apa namanya? Hukuman itu akibatnya itu ke anak itu lama gitu loh, cekat. Saya juga ingat waktu SMP dulu, saya dapat tugas Bapak Ibu disuruh buat lapangan sama almarhum Pak Pandi guru saya, tapi karena jalan saya dengan buku mungkin dulu tidak memadai, saya mendapat tugas disuruh buat lapangan, disuruh gambar pakai bukan bahasa apa loh, A3 ya. Tapi saya gambarnya mulia, pakai yang kecil Bu. Apa yang terjadi? Saya dihukum, dimasukkan ke got dulu. Iya, sampai pelajaran itu selesai. Sampai sekarang masih ingat saya, Bapak. Iya, jadi guru. Mungkin alhamdulillah. Iya. Karena saya dihukum, tapi bukan saya sendiri ceritanya juga teman saya. Kalau tidak salah 6 orang mungkin. Jadi ini saya tuh sudah mengerjakan, tapi kok masih dihukum gitu. Mungkin karena saya kalau tidak hukum jadi guru. Sudah berapa tahun kejadiannya? Wah, lama sekitar 30 tahunan ini kemudian. Iya. Iya itu hukuman seperti itu. Jadi meskipun kita berusaha melupakan, kita sudah berusaha untuk melupakannya. Sudah berapa tahun itu tetap ingat ada di memori kita. Cekat gitu loh. Jadi meskipun dihapus bolak-balik, di-refresh bolak-balik, tidak akan hilang. Ingat cerita yang dulu-dulu itu ingat gitu loh. Itu Lupa tidak. iya. Amin ya, lupa tidak. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Mengapa kok keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Sebelum-sebelumnya dulu saya membuat tata tertib peraturan. Sebelum saya tahu keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas saya kayak gitu sebetulnya. Dan alhamdulillah di CGP saya mendapat pelajaran tentang keyakinan kelas, bagaimana cara berkeyakinan kelas itu. Dan ini nanti kita bisa sebetulnya kalau Pak Haji itu ada, kita bisa berkeyakinan sekolah sebetulnya. Seperti itu. Saya kemarin mencoba buat keyakinan kelas biar Bapak Ibu juga tahu nanti ini
tindak lanjutnya dari tadi itu penghukum dan sebagainya itu 5 posisi kontrol kita ke keyakinan kelas. Lanjut beauty, kenapa kok keyakinan kelas naik? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak terlihat, berupa pertanyaan universal menyeluruh, dibuat berdasarkan pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang mengikuti itu semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin saya nyoba di kelas 6 itu membuat keyakinan kelas seperti itu. Anak-anak ingat. Nah, dan kemarin ya, alhamdulillah dan itu Pak ya. Jadi apa ya yang kalian inginkan di kelas ini? Kepingin seperti apa? Iya awalnya. Kepingin kalau guru, kepingin kalian menghormati bu guru, tidak ngomong sembarangan. Jadi tulis tidak ngomong sembarangan, tidak telan guru, tidak telan, tidak boleh mengganggu teman. Dari hal-hal tidak boleh itu dulu Pak ya. Jadi hal kata-kata negatif, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh tidak mengerjakan tugas seperti itu. Nah, dari tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengerjakan tugas itu dirubah ke kalimat positif. Contohnya tidak boleh mengganggu teman, tidak bolehnya itu dirubah kayak ke hal positif. Contohnya saling menghormati antar teman. Sama dengan gini, jangan lari. Kalau dirubah ke positif kan, jangan lari. Kan kita akan menghilangkan tidak boleh lari. Seperti itu. Jadi hal-hal kalimat-kalimat negatif itu diubah ke positif. Jadi saya kemarin itu tidak boleh mengganggu teman karena di sana tuh banyak anak-anak cowok yang David sama Dani itu Pak ya. Saya diubah menjadi saling menghargai antar teman. Nah, itu diingat. Tidak boleh telat. Kata tidak boleh itu tidak boleh. Iya, diubah. Keyakinan kelas itu dari siswa untuk siswa. Semua siswa harus terlibat. Itu tergantung gurunya. Mau seperti apa tergantung siswanya. Kan ditanya, pengen kelas yang seperti apa? Kan seperti itu ditanya. Gurunya juga pengen. Saya pengen muridnya tidak diantar loh sama orang tuanya. Seperti itu kan bisa. Maksudnya siswa itu dibimbing. Memang kelas 1, kelas 2 itu yang apa yang tidak terlalu kata tidak itu masih boleh digunakan. Maksudnya ada kan pasti kita dalam suatu kalimat itu pasti masih menggunakan kata tidak. Iya, kalau bisa ke ke kalimat positif, jangan negatif. Mungkin tidaknya itu masih bisa digunakan untuk yang selanjutnya tidak boleh. Ini mungkin bolehnya itu Bu ya. Iya, ini Pak. Itu mungkin ya tidak boleh diantar. Nah, berarti harus apa? Kan seperti itu, mandiri. Jadi buat keyakinan kelas itu kalau kelas rendah mungkin yang satu kata tapi mudah dicerna. Jangan terlalu banyak. Itu dijelaskan mandiri contohnya, tidak boleh diantar seperti itu. Jadi dalam pembuatan kalau menjelaskan ada apa ya? Tidak apa. Keyakinan kelas itu dibuat bareng-bareng. Ayo, saya kemarin seperti itu. Ayo, kita buat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kalian kepingin apa? Saya seperti itu. Kepingin kelas yang bagaimana? Kepingin apa? Yang enak guru. Nah, yang enak itu harus apa? Kita harus nanti kan pinter kan? Jadi komunikasi antar siswa kan? Guru. Tak enak loh. Kepingin yang senang ya. Ada satu guru dan nilai seperti itu. Nah, kepingin apa? Ya, nggak kepingin diganggu. Nah, seperti itu banyak ya. Ini kemarin ini dari kalimat negatif saya kasih post-it, tidak boleh apa. Yang tidak boleh di kelasnya apa? Kita buat ayo tidak boleh apa. Dari tidak boleh itu kan banyak yang sama, ada yang sama-sama.
yang sama dijadikan satu sama saya. Akhirnya tercipta kalimat positif di sini. Dalam keyakinan kelas itu betul katanya Buya, setelah tersusun dengan rapi asli pemikiran anak, dirubah ke kalimat positif. Mungkin kalimat positif ini nanti yang dijabarkan Buya, ditulis Buya, ditulis. Biasanya di situ nanti mungkin. Gotta find my way to you. Dalam segitiga restitusi itu suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan biasanya, profesor pertanyaan yang sudah ada, yang khusus untuk murid supaya bisa menumbuhkan kemandirian dia itu memecahkan masalah. Coba dilanjutkan lagi. Ini segitiga restitusi ya, suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Coba ini ada 3 pertanyaan di situ, ada 3 item di situ. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi itu ada hubungannya dengan keyakinan kelas itu, Pak Profesor. Jadi saling terkait antara posisi kontrol juga itu ada saling terkait itu. Coba dilanjutkan. Biasanya kan ini melestarikan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Manusia kan bukan manusia yang sempurna. Nah di situ saya juga gini seperti tadi. Kenapa dan kok ukul siapa namanya si Alfi? Jangan saya boleh makan gitu, bro. Akhirnya saya kayak gitu. Nah iya, kalau guru ada di posisi tadi pasti marah juga. Kalau itu ya, Pak. Jadi di situ saya, memancing siswa itu memiliki solusi sendiri. Kalau guru jadi menstabilkan identitasnya dia, menstabilkan suasana. Kalau guru jadi tadi pasti marah kayak tadi sama. Ya, guru juga pernah memiliki kesalahan kok sama seperti kayak gitu. Saya juga seperti itu kan akhirnya. Saya bukan orang yang suci, saya juga orang yang banyak salah, tapi saya kepingin memperbaiki kesalahan seperti itu. Jadi dalam menstabilkan itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Apakah masuk itu termasuk perbuatan restitusi ketika dia menggunakan pemimpin dengan menjelek-jelekan karena ya menjelek-jelekan saya itu? Bukan. Makanya itu apa tuh? Posisi kontrol apa dia? Saya bisa itu restitusi pasal itu. Karena dia menggunakan Gini Pak Profesor. Sudah diuji kalau saya materialistis lah. Makanya Profesor ini kita itu pemimpin pembelajaran. Ya, kita itu sebagai apa? Kalau bisa kita itu sebagai manajer. Nah, Pak Faisal seperti itu, bisa seperti itu, kepala sekolahnya seperti itu, kan bisa berkata. Berarti saya jangan seperti itu biar anak murid saya tidak seperti itu gitu kan ya. Jadi memang kalau kayak gitu berarti dia itu kita kan tahu dah ya pemimpin seperti apa mungkin. Berarti termasuk pemimpin apa itu Pak? Posisi kontrol apa maksud itu? Seperti itu. Yang marah-marah seperti itu. Menghukum dan membuat bersalah. Seharusnya kalau dia sebagai manajer seharusnya bagaimana Profesor? Ya hanya baik-baik mengajar itu dan memberikan pencerahan kepada anak. Mungkin bapak kita lagi dalam masih ada muncul sebentar, jadi anak-anak bersabar ya. Nah seperti itu. Itu mungkin solusinya. Tidak perlu harus saya aja masih teraktol apa macam-macam gitu loh ya. Tidak perlu seperti itu. Dan itu pun kalau kita
mungkin otaknya lagi panas, mungkin di rumah naik berik di pola, tidak tahu gitu. Banyak kayak konsep ya, banyak. Saya sendiri, iya, kan, ya, tapi ingatkan pola, ini ada banyak. Jadi apa namanya, seharusnya ya restitusi lah dulu seperti itu. Tanya dulu apa penyebabnya. Kiranya kalau restitusi yang berlaku seperti di televisi itu merasa nama baiknya tercemar, ya harus memberikan ganti rugi. Nah, seperti Panji Gumilang kemarin merasa dicemarkan, menuntut sampai 10 miliar. Ya, itu karena dicemarkan nama baiknya itu semua. Padahal memang Panji Gumilang memang berbuat seperti itu. Sedangkan saya sudah berbuat mati-matian untuk SD tanpa saya disembunyikan ibunya. Disembunyikan. Tidak perlu saya cerita. Saya ngedip ini pas sampai jam 9. Saya ini Pak. Tidak perlu saya. Yang jelas saya bekerja untuk SD untuk memajukan atau untuk mensukseskan acara pentas seni seperti itu. Berhubung saya human error, ya saya minta maaf seperti itu kemarin. Dan diharapkan Pak Faisal, Pak Sul itu menjadi seorang apa? Jadi manajer untuk saya. Seperti itu. Berarti gini, apa namanya? Saya terima kasih ya Pak Faisal. Berarti teman-teman ini sudah paham tentang posisi kontrol ya? Iya, harusnya restitusi. Iya, memang harus restitusi kayak gitu. Jadi yang diharapkan kita kepala sekolah, yang kita harapkan adalah kepala sekolah menjadi seorang manajer. Nah, dengan kenapa kok Pak Faisal bisa ngomong kepala sekolah menjadi seorang manajer? Karena Pak Faisal sudah paham tadi manajer itu seperti apa, menghukum itu seperti apa, membuat rasa bersalah seperti apa. Katanya Pak Faisal tadi yang Bapak kepala sekolah kita lakukan kemarin itu apa berarti Pak? Posisi kontrol apa? Penghukum dan membuat rasa bersalah. Berarti terima kasih banyak Pak Faisal masuk, maksudnya paham berarti ada 5 posisi kontrol yang saya apa namanya yang saya telurkan itu. Iya memang kayak gitu Pak. Sudah itu monggo Pak Faisal, saya minta umpan balik dari sampean dari acara ini. Dapat Bapak pakai kanan, dapat Bapak Faisal. Ini Bapak Faisal, monggo. Dapat Bapak dari pegang. Umpan balik dari acara saya, apa umpan baliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya mulia. Menurut saya apa yang mulia jabarkan pada pembelajaran hari ini itu sangat bagus dan sudah menambah wawasan ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana kita itu menjadi guru yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana apa yang dicanangkan oleh Kemendikbud dan pemerintah yaitu Merdeka Belajar, bahwa mungkin selama ini ada indikasi atau salah pemahaman bahwa kita masih terjajah dalam pembelajaran. Nah, ini mungkin yang adalah salah satu bahwa kita dididik menjadi seorang yang manajer, guru sebagai manajer, sekaligus yang pemantau juga ya. Karena memang sebagai manajer harus memantau dulu bagaimana kondisi anak buah kami, bagaimana kondisi siswa kami. Menurut saya penjabarannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bulia. Ya. Mungkin kegiatan ini Bulia sering-sering dilaksanakan mengingat Bulia sebagai guru penggerak, calon guru penggerak yang akan menggerakkan guru-guru yang ada di SDN. Terima kasih Bulia. Masukannya dari yang lain, teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak banyak Bu ya. Sampaikan terima kasih banyak. Yang tadi sebenarnya saya sendiri Bu ya, tadi mindset saya masih tidur tadi Bu ya. Ternyata harus dibangun ini. Katanya Pak Faisal tadi, kalau acaranya seperti ini mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau 2 bulan lama, 1 bulan sekali, insya Allah SD kami ini, SD kita sendiri ini akan lebih maju Bu ya. Iya, seperti itu. Yang tadinya mindset saya masih tertidur mungkin setelah ada seperti ini bisa bangun. Itu aja mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya teman-teman. Saya juga di sini belajar hanya menularkan ilmu saya yang saya dapat dari jangan bergerak, jangan buru menggerak. Apabila ini bermanfaat bagi teman-teman ya saya bersyukur juga di sini kita bersama demi anak didik kita supaya anak didik kita sesuai dengan tercipta anak didik yang sesuai dengan keinginan kita, yaitu berkarakter P3 belajar profil Pancasila yang tertuang dalam 6 item itu. Mudah-mudahan untuk mengakhiri tutup ya Pak ya, untuk mengakhiri acara hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.